Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Safrijal? Waalaikumsalam, Pak Rahman. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak pada hari ini? Nah, untuk hari ini Alhamdulillah saya sehat walafiat. Saya ingin mendengarkan nanti Bapak Safrijal pada sesi coaching dengan Ibu Dewita. Nah, mengenai hal tersebut, saya akan melihat bagaimana proses pengelolaan kelas dengan siswa yang beragam kemampuannya. Apakah itu benar, Pak? Benar, Pak. Saya rencananya saya akan membantu Ibu Dewita Saputri untuk menemukan strategi diferensiasi untuk menangani siswa Ibu Dewita yang memiliki kemampuan berbeda-beda di kelas. Nah, itu ide bagus banget, Pak. Saya hadir di sini untuk mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Dewita. Nah, fokus saya di sini adalah bagaimana cara Bapak dalam membantu Ibu Dewita nanti untuk mengelola kelasnya yang mempunyai siswa beragam kemampuannya. Apakah Bapak sudah siap? Sudah siap, Pak. Saya juga senang sekali karena Pak Rahmat hadir di tengah-tengah kita ini untuk memberi beberapa masukan nanti ya. Ya Pak. Nah sebelum itu, sebelum kita mulai, nah saya ingin menanyakan atau menjelaskan beberapa hal. Saya akan mengamati percakapan coaching Bapak bersama Bu Dewita nanti. Bagaimana Bapak menerapkan menggunakan alur Tirta, yaitu tanya, interpretasi, refleksi, dan tujuan. Serta yang terakhir itu aksi. Nah pada prinsip-prinsip coaching ini, sepertinya nanti Bapak akan mendengarkan aktif dan Bapak akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Fokus saya di situ yaitu untuk bagaimana Bapak Safrijal nanti bisa membantu Bu Dewita dalam merancang strategi diferensiasi tersebut. Oke, baik Pak. Nah, selain itu saya akan menilai Bapak bagaimana apakah Bapak mampu mendampingi coaching untuk menemukan sebuah solusi dengan memberdayakan potensi mereka, serta bagaimana Bapak mendukung pengelolaan kelas yang beragam. Nah, bagaimana? Apakah rubrik ini sudah jelas, Bapak? Jelas Pak, sangat jelas tuh rubrik yang Bapak paparkan. Saya akan fokus nanti pada alur Tirta dan memastikan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang tepat. Sebelum kita memulai percakapan kita, apakah ada kompetensi tertentu yang ingin Bapak Safrijal kembangkan dalam sesi pertanyaan kita ini? Ada Pak, saya ingin lebih mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, untuk membantu Koci ataupun Ibu Dewita supaya menemukan solusinya sendiri nanti Pak. Wah, bagus sekali Pak. Ide Bapak sangat luar biasa. Nah, apakah ada fokus spesifik dari kedua kompetensi itu Pak? Nah, saya ingin tahu apa yang bisa saya amati nanti dalam. Begini Pak, saya ingin lebih fokus pada bagaimana saya mengelola pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan Ibu Dewita secara mendalam supaya beliau nanti dapat mencari solusinya yang terbaik gitu Pak. Wah, bagus Pak. Jadi saya akan berfokus dalam mengamati bagaimana Bapak mendengarkan aktif dan bagaimana cara Bapak nanti dalam mengajukan pertanyaan yang mendukung proses diferensiasi dalam pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh Bu Dewita. Betul sekali Pak. Nah, sepertinya apa indikator keberhasilan dan dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini yang Bapak inginkan? Ya, gini Pak, saya akan berusaha lebih banyak untuk mendengarkan daripada berbicara, serta menghindari asumsi. Selain itu, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu Ibu Dewita untuk merancang strategi yang tepat, begitu Pak. Tepat sekali Pak. Nah, baiklah, kita sudah siap untuk sesi coaching kita hari ini. Terima kasih untuk penjelasan dengan terperinci. Nah Pak Safrijal, nanti setelah selesai ini kita akan bertemu kembali dan kita akan mengadakan sesi bincang-bincang lagi keterkaitan hasil yang sudah Bapak rencanakan hari ini. Siap Pak, terima kasih juga saya ucapkan atas dukungan yang Bapak berikan kepada saya.
Nah, sampai nanti Pak Safrizal. Semoga sesi coaching kita berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Safrizal, Bu Dewita, selamat datang kembali. Kita akan memulai sesi bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Safrizal dan Bu Dewita dan bersama saya Rahmat Hidayat. Baiklah, Pak Safrizal, sebelum kita mulai, saya akan mengamati sesi coaching antara Bapak dengan Ibu Dewita. Nah, fokus saya di sini, saya akan mengamati bagaimana proses Anda dalam membantu Bu Dewita untuk menemukan solusi terkait dengan isu yang sedang ia hadapi di sekolah, sehingga nanti dapat menemukan sebuah solusi yang baik. Nah, silahkan Bapak mulai sesi tanya jawabnya untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang dialami oleh Bu Dewita. Oke. Baik, Ibu Dewita, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, Oke. sangat sehat. Baik, Ibu Dewita. Apa yang sedang Ibu Dewita hadapi di sekolah saat ini yang ingin Ibu diskusikan dalam sesi ini? Jadi begini ya Pak, saya sedang mengalami kesulitan dalam mengelola siswa yang memiliki keberagaman kemampuan di kelas. Ada siswa yang cepat menangkap pelajaran dan tapi ada juga yang butuh lebih banyak waktunya. Saya merasa kesulitan memberikan perhatian kepada siswa karena waktunya yang tidak cukup kepada mereka. Ya, Bu, itu memang tantangan yang banyak dihadapi guru di kelas. Itu sangat umum, Bu. Ya, semua guru kelas itu memang tantangan seperti itu. Iya. Ya, jadi bisakah Ibu ceritakan lebih spesifik situasi seperti apa yang paling Ibu sering membuat Ibu khawatir ataupun kewalahan ya di kelas? Jadi begini Pak ya, biasanya ketika ada tugas kelompok atau diskusi, siswa itu lebih cepat menangkap materi serta mendominasi, sementara siswa yang lebih lambat dia agak tertinggal dan merasa tersisihkan dari siswa yang lebih cepat tadi. Jadi saya takut kalau saya fokus yang lambat, fokus pada yang lambat, sedangkan siswa yang cepat akan merasa sedikit bosan gitu Pak. Oh, apakah situasi seperti ini sudah lama terjadi, Bu, atau memang baru-baru Ibu rasakan pada akhir-akhir ini? Sudah lama sih Pak sebenarnya, tapi akhir-akhir ini semakin semakin terasa Pak, karena tuntutan kurikulum yang sudah begitu ketat ya Pak, dari KTSP sekarang kan sudah kurikulum merdeka Pak. Jadi saya sangat merasa itu Pak. Baik, Bu. Jadi jika saya pahami, Ibu sedang mencari cara untuk menyeimbangkan perhatian antara siswa yang cepat dan yang lambat, betul Bu? Betul Pak. Ya, agar semua bisa belajar dengan efektif tanpa ada yang merasa tertinggal. Iya Pak. Iya. Ya benar sekali Pak. Saya ingin semua siswa itu bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik, yang sportif, yang adil. Tapi saya belum bisa menemukan strategi yang tepat Pak untuk melakukan tindakan ini. Baik Bu. Kalau kita refleksikan sedikit Bu, apakah ada momen tertentu di mana Ibu merasa berhasil menangani situasi ini dengan baik? Begini Pak ya, sebenarnya momennya ada sih Pak. Tapi di saat mana saya membagi kelompok belajar berdasarkan kemampuan siswa, dan itu agak membantu Pak ya. Tapi saya tidak selalu bisa melakukannya karena keterbatasan waktu dan materi yang saya punya itu Pak. Ya, saat Ibu membagi kelompok berdasarkan kemampuan siswa begitu ya, apa yang membuat Ibu merasa itu berhasil? Saya merasa siswa yang lambat jadi lebih nyaman karena mereka bisa belajar dengan kecepatan mereka sendiri, sementara siswa yang lebih cepat tadi bisa saling berdiskusi tanpa harus menunggu yang lain Pak. Tapi lagi-lagi saya merasa terbatas dengan waktu dan kurikulum tadi Pak. Baik Ibu. Dari pengalaman Ibu, apa yang menurut Ibu bisa menjadi kunci untuk menangani tantangan serupa di masa depan nanti? Mungkin saya harus sering mengatur kelompok belajar dan memberi mereka tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi saya masih perlu strategi yang lebih tepat untuk bisa melakukan dalam batas waktu yang ada gitu Pak. Oke, baiklah Ibu Dewita.
Jadi dari percakapan kita sejauh ini, apa yang ingin Ibu capai dalam beberapa minggu ke depan terkait tantangan yang Ibu sampaikan barusan? Begini Pak, saya ingin mencoba menerapkan pembagian kelompok belajar secara rutin setiap minggu dan memberikan tugas-tugas sesuai kemampuan siswa tanpa mengabaikan siswa yang lebih cepat tadi. Ya, kelihatannya ini tujuan yang konkret dan bisa dicapai. Bagaimana Anda ingin memulainya? Apa langkah Ibu yang akan Ibu ambil? Langkah pertama mungkin saya merencanakan materi yang bisa dibagi kepada kelompok belajar serta menentukan indikator yang tepat dan sesuai untuk setiap kelompoknya. Gitu Pak. Sangat bagus itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai menerapkan ini semua, rencana ini semua? Lebih cepat lebih baik Pak ya, mungkin dalam minggu ini saat kami memulai topik baru saya yang lebih mudah dan dibagi ke dalam kelompok belajar, saya akan segera menerapkannya Pak. Oke. Langkah awal Bu Dewita sudah jelas ya. Jadi apa hal-hal lain yang mungkin Ibu Dewita butuhkan untuk memastikan rencana Ibu Dewita itu berjalan dengan lancar? Mungkin perlu beberapa materi Pak, materi tambahan yang bisa saya gunakan sebagai referensi saya untuk siswa yang lebih cepat agar mudah dan merasa tertantang. Nah, itu ide bagus Bu ya. Ibu juga mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberikan ruang bagi siswa yang cepat, yang dapat membantu yang lambat dalam beberapa aktivitas. Itu salah satu ide yang bisa Ibu terapkan ya. Selanjutnya agar proses pembelajaran lebih interaktif. Ya, bagaimana menurut Ibu kira-kira? Saya suka ide itu Pak ya. Siswa yang lebih cepat tadi bisa menjadi mentor bagi siswa yang lain dan itu mempererat hubungan mereka juga Pak. Gitu. Ya, luar biasa Bu. Apakah Ibu merasa cukup siap untuk memulai menerapkan strategi ini? Insya Allah Pak, saya merasa siap untuk lebih terampil lagi untuk mengubah strategi ini dan menerapkan strategi ini di siswa saya. Terima kasih Pak diskusinya dan solusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Pak, sangat bagus percakapan coaching Bapak tadi sama Bu Dewita. Nah, terima kasih banyak untuk sesi ini Pak Safrizal atas sesi yang sangat produktif dan luar biasa. Nah, saya di sini melihat Bapak sangat tepat dengan dan sangat bagus dalam membimbing Bu Dewita, sehingga terutama dalam mendengarkan aktif, memberikan ruang bagi Bu Dewita untuk menemukan solusinya sendiri. Bagaimana dia menerapkan semua kebutuhan-kebutuhan siswa yang ada di sekolahnya. Karena sebelumnya beliau menggunakan kurikulum K13 dan sekarang beliau mencoba untuk bisa mulai menerapkan Merdeka Belajar secara mandiri untuk bisa memperoleh pembelajaran yang lebih baik dan anak-anak itu mendapatkan kebutuhannya sesuai yang dia mampu. Nah, baiklah. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan sesi bincang-bincang ini, Pak? Ya, perasaan saya merasa senang karena Ibu Dewita sudah dapat menemukan rencana yang akan beliau terapkan nanti ya di kelas Bu ya. Supaya rencana yang beliau akan terapkan itu berhasil Bu ya. Berjalan dengan lancar gitu ya. Oke. Bagus sekali Pak Safrizal. Iya, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Safrizal dan setelah saya simak tadi seputaran pertanyaan, jawaban, solusi dan permasalahan, saya sangat mengerti akan kondisi yang Bapak Ibu alami. Nah, saya melihat Bapak sudah menerapkan teknik bertanya yang sangat berbobot dan Bapak menerapkannya dengan baik dan saya juga mendukung Ibu Dewita. Beliau bisa menetapkan tujuannya yang sangat jelas dan terperinci. Nah, jika ada suatu hal yang bisa Ibu kembangkan, mungkin apa yang ingin Ibu coba dalam mengeksplorasikan lebih dalam pada tahap refleksi ini?
Nah, secara keseluruhan sesi yang sudah kita lakukan hari ini sudah sangat baik dan sudah sangat membantu Ibu Dewita dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih untuk sesi ini Bapak Ibu. Saya berharap pendidikan kita ke depan lebih maju, lebih baik lagi dengan proses kita mengupgrade diri. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Pak Safrija, Bapak sangat luar biasa dalam coachingnya tadi. Saya melihat coaching yang Bapak lakukan tadi berjalan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya sangat bahagia karena bisa banyak berinteraksi dengan Bu Dewita sebagai coaching, ya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Bu Dewita bisa teratasi, begitu Pak. Baik Pak, Pak Safrijal, saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian pengembangan yang Bapak harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Ya Pak, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan secara aktif, dan juga tadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewita sebagai coaching, ya, sesuai dengan alur Tirta. Begitu Pak. Nah, bagus sekali Pak. Saya senang dengarnya sehingga proses permasalahan itu selesai. Nah, jadi yang sudah tercapai indikator pengembangan yang Bapak harapkan di sesi coaching tadi. Apakah sudah sesuai harapan Bapak? Menurut saya sudah Pak. Baiklah, berarti sesi untuk coaching kita hari ini selesai. Kita padai di sini. Mungkin kita bisa jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.